Ustaz tidak pernah diancam orang Kristen. Innalillahi. Sudah saya lewati yang keras bagaimanapun. Awal saya masuk Islam, ceramah di Sulawesi, ceramah di Kalimantan, mobil saya sudah berapa kali pecah. Sudah 3 kali ganti mobil. Bahkan terguling-guling di jurang. Adakah kami sekeluarga luka, terkelupas, anak saya Ibnu pecah kepalanya? Tidak, malah dia ketawa-ketawa. Jatuh Pak? Enggak, jurang. Dia akan tanya sama saya, Abah, apa itu COVID? COVID? Kopi dingin. Saya minta COVID Abah. Nanti kita beli COVID di situ, ada COVID goreng. Ku beli kau harga 50.000, makan tuh COVID itu. Kita jalan kemana-mana, anak kecil yang begini tidak ada. Diancam di mana? Ini negara hukum, tidak boleh sembarang melakukan tindakan pidana. Secara hukum kita tidak takut, apalagi atas pertolongan Allah melalui dakwah. Takut sama siapa? Umar bin Khattab waktu masuk Islam, jangankan makhluk, setan pun lari dengar Umar. Takut sama siapa? Di atas kapal naik, duduk dengan orang tidak dikenal. Satu waktu saya duduk, begitu dia balik depan begini, innalillahi, kalung salibnya besar sekali. Pucuk dicinta. Pulang tiba. Saya bilang bertemu lawan ini. Dia tengok saya tengok dia. Dia langsung pergi. Dalam hatinya mungkin ini Yahya, ini Umar, ini lari-lari dulu. Jangan dia gaspur saya, kabur. Nah, andai Bapak Ibu ketemu ada 20 dia di atas kapal, lari kemana? Nak lari kemana? Nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut. Kami menyeberang lautan dari Surabaya nyeberang ke Kalimantan 18 jam, dari Surabaya nyeberang ke Makassar 37 jam di atas lautan. Nggak mau tahu saya kapten kapalnya ini kafir atau mukmin, saya akan pergi berdakwah. Nggak pernah. Bahkan ada ABK pernah waktu kami menyeberang ke Kalimantan, datang dekati saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Yahya? Iya. Ustadz, jangan tidur di kursi. Kasihan ibu dan anak. Ada kamar saya gratis. Masih 12 jam ini Ustadz, masih jauh Kalimantan Selatan. Saya bilang boleh. Dia kasih kamarnya, kami tidur. Di dalam kamar dia ngomong, kapten kapal ini dan chief officernya ini Kristen Ustadz, orang Manado. Terus dia sudah bilang tadi ada Ustadz Yahya. Dia bilang sama kamu? Iya. Terus dia bilang apa? Boleh nggak Ustadz, dia mau bertanya-tanya. Istrinya itu orang Surabaya, orang Islam. Saya bilang boleh, 1 kali bicara 3 juta. Saya pakai hitungan jam. Kapten kapal banyak duit. Ini jauh-jauh ceramah cuma 2 juta kayaknya ini. Supaya panitia malu kan, kira-kira begitu. Datang berdebat secara agama. Apa yang terjadi? Menjelang subuh menangis. Memang saya mempersiapkan diri Ustadz, lagi mau saling mempertahankan keyakinan. Istri saya di Surabaya Islam, saya tahulah Ustadz bagaimana orang Manado. Bukan aniaya sama saya, malah masuk Islam. Perjalanan masih jauh, Allahu Akbar, tidur di kamar kapten luas. Apa ada dianiaya? Ini belum apa-apa, jangan Ustadz, kawal. Saya paling kaku itu kalau ceramah ada 2 orang berdiri kayak panglima di belakang begini. Apa-apa ini agama dijadikan begini? Masih kurang yakin dengan pertolongan Allah? Ini musuh sudah baca nyali kita. Coba kalau setiap penceramah itu meletakkan landasan kebenaran Allah dan Rasul tanpa pertolongan makhluk. Nanti kalau dia wafat dibunuh, ada lagi yang baru. Dia wafat lagi, ada lagi yang baru. Saya punya buku tebal 3.000 halaman, karangan Dr. Haikal dari Mesir. Judulnya cuma 1, Umar bin Khattab. Sejak saya masuk Islam, saya baca buku itu. Bahkan saya ngomong sama buku itu, "Hei buku, melihat dari latar belakang Umar, kayaknya buku masuklah ke dalam jiwa saya, jiwa Umar. Biar ku tegakkan agama ini sampai titik darah penghabisan." Allahu Akbar. Itu yang merasuk jiwa saya.
Bilang sama buku, bilang sama Al-Quran. Al-Quran masuk dalam jiwa saya, biar saya jadi berani. Jangan tunggu dibisiki orang. Sama dengan Pak Jokowi dan Pak Maruf, karena terlalu banyak dengar bisikan orang, begini jadinya. Padahal dia berdua ini nggak tahu apa-apa. Jangan serang ke Pak Jokowi, salah antum. Antum akan terjebak dalam lingkar penjara polisi. Ini tuh permainan yang salah selama ini. Jangan serang dia. Dia mau tidak mau tetap presiden. Ada dulu yang kemarin 6 bulan lalu, itu banser obrak-abrik sekolah madrasah. Ada sekolah, ada madrasah di Jawa yang dihentikan oleh banser. Ibu bapak jangan langsung serahkan banser. Saya baru lihat videonya. Kenapa? Karena foto Jokowi memang dicoret-coret oleh si guru ini. Nah, siapa yang mengadu domba? Jadi jangan dulu soal Pak Menteri yang baru diganti. Siapa yang kemarin yang suka-suka sebelum Yakut? Orang kalian, orang itu. Lepas dari setan, iblis lagi yang datang. Itu kan individu. Sama dengan politik di zaman sekarang. Beberapa jenderal di pusat semua terseret-seret. Jangan mau. Jenderal polisi, jenderal tentara, nggak ada urusan dengan tentara dan polisi yang ada di Pekanbaru. Sadar itu. Jangan mau kita diadu domba. Kalau mau berkelahi di medan perang, jangan berkelahi di medan aman. Itu. Kalau orang mengatakan Islam teroris, tunjukkan kita bukan teroris. Islam bukan agama teroris. Orang yang memperalat agama Islam. Siapa yang melakukan tindakan teroris wajib untuk ditindak secara pidana. Michael Quinn, orang Amerika, Natal kemarin, 25 Desember tahun 2020 kemarin, membombardir gereja di Amerika. Banyak sekali ratusan yang tewas. Beritanya tidak sampai ke Metro TV. Beritanya tidak sampai ke TV One. Beritanya tidak sampai ke TV nasional. Andaikan ini kalau yang melakukan orang Islam, innalillahi. Sampai di YouTube pun dikirim-kirim itu. Nih orang Islam, nih orang Islam. Semakin kuat kalian menyerang Islam dan semakin umat Rasulullah tidak melawan, insya Allah antum akan tumbang. Kita jangan lawan ibu bapak. Karena Pak Jokowi dan Pak Maruf juga adalah orang Islam. Saya baru temui hadisnya. Kata Rasulullah, biarpun dia pemimpin zalim, kalau dia masih sholat, jangan. Nah, selama ini saya brutal sekali, kencang betul saya hantam di dua rajal ini. Ya, ini kesalahan kita juga. Kita yang pilih mereka. Ini kalikan mereka tidak dipilih lagi. Siapapun presiden sekarang atau nanti, insya Allah tetap kita dengar. Tentara polisi di luar sana, apa yang Pak Jokowi dan Pak Maruf bilang, mereka dengar. Beda nanti 2024, Pak Gatot dan Pak Anies, mereka juga dengar. Amin ya robbal. Lambat sekali. Saya bilang Pak Gatot dan Pak Anies lambat dihabiskan. Innalillahi, makanya kalah terus kita. Ulang-ulang saya ulang. Siapapun presidennya sekarang ini, Jokowi dan Maruf, polisi dan tentara tetap dengar. Karena panglima tertinggi polisi dan tentara adalah Nanti di kemudian 2024 ke sana Anies dan Gatot. Cuma terpaksa ini. Pak Gatot presiden, Pak Anies Baswedan wakil. Polisi tentara juga dengar. Ini bola berputar. Nah, saling mengampuni, saling menyayangi, jangan menyakiti. Ini kalau jadi dokter. Enggak ada dokter orang datang berobat. Aduh, di mana nak sakitnya? Enggak, dokter enggak begitu. Pak Kades lupa waktu saya sakit di bawah lambung sini. Datang ke rumah sakit. Mana Ustaz? Mana Ustaz? Aduh, dok, pelan-pelan sedikit lah, dok. Enggak ada dokter itu main halus begitu. Ada pernah dokter main halus? Gembung ini Ustaz, tapi pukulnya keras betul. Waduh, saya hati kalau bukan dokter kugas ini. Dokter tidak ada itu, mana lukanya nak? Nggak ada, dokter itu kasar sekali. Oh ini ya, coba diperban dulu. Yang nakal-nakal motor balapan motor itu, di tanggal 1 Januari mau masuk tahun baru, tabrak yang listrik, hampir mati. Begitu di rumah sakit dokter, aduh, tadi jago kamu. Nah begitulah dokter.
Artinya apa? Mari sebagai pendakwah jangan netral. Pendakwah itu, mubalik itu jangan netral. Kalau netral berarti berat ke kiri, berat juga ke kanan. Kalau mubalik, walking on the right track, pada jalur yang lurus, serang yang batil, angkat yang benar. Dalam bahasa kamparnya, to revive the truth, to bury deviation. Mengangkat kebenaran, menguburkan kebatilan. Itu pendakwah. Tidak ada urusan dengan rezim, tidak ada urusan dengan organisasi Islam. Pendakwah hanya menegakkan hak di atas hak, batil di atas batil. Patahkan yang batil, kuburkan yang batil, angkat yang benar. Itulah tipe daripada pendakwah. Alhamdulillah, sampai hari ini anak tidak pernah bawa bendera organisasi. Yang anak bawa adalah bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pun dibakar benderanya oleh orang Kristen atau oleh orang Islam? Oleh orang Kristen atau orang Islam? Orang Islam. Kenapa orang Islam bakar? Kenapa dia bakar? Ini cari tahu oleh pendakwah. Saya berdakwah sampai ke Pulau Jawa sana. Kemarin dari Malang, keliling masjid-masjid. Yang jaga juga pakai baret miring begini, loreng. Panser yang jaga. Nggak ada langsung. Malah saya lewat langsung siap. Waalaikum Kiai. Waalaikumsalam. Jangan jaga gereja. Siap. Nggak ada saya langsung ditonjok atau dibubarkan. Enggak. Padahal ceramah saya begini juga. Keras begini. Sampai dikabarkan Ustadz Yaya hilang. Innalillahi. Jangan coba-coba. Kalau kita dengan Allah, Allah akan melindungi kita. Tapi kalau kita pakai kekuatan makhluk, makhluk tak mampu melindungi kita. Di atas langit masih ada langit. Inilah perjuangan Islam. Mudah-mudahan Pak Maruf dan Pak Jokowi didatangi malaikat di malam hari, bangunkan Pak Jokowi, datang kepada Ma'ruf, Rob. Jokowi tanya, iya sabar, saya Jibril, tolong bebaskan Habib Rizik. Kepada Pak Ma'ruf, Rob, ente ini tidak bersyukur. Habib dulu yang pimpin 411, GNPF, MUI, bela antum. Sekarang keluarkan Habib dari penjara. Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf dengar ini. Ya, jangan cuma sibuk ke sana kemari setengah mati jalan kaki diseret. Ya. Karena tidak ada lagi yang membebaskan mereka, Habib, kecuali kedua rajal ini, presiden dan wakil presiden. Datang hikmah kepada Pak Jokowi, politik berubah, pembisik-pembisik di samping beliau tersingkir semuanya. Ulama-ulama bisa berdakwah dengan baik, kopat-kopit diangkat segera. Anak cucu kita boleh lagi bertatap muka untuk mengejawantahkan kurikulum pendidikan dari segala strata pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Ini Indonesia ini beda dengan negara luar. Anak-anak goblok kalau tidak lagi tatap muka belajar, ini dia tunggu-tunggu yang begini. Bagus kalau sekolah begini. Tidak tatap muka. Di pesantren pun sekarang sudah diliburkan. Kita doakan bersama agar negara ini keluar dari permasalahan apapun di tahun 2021. Kalau tidak, sebaliknya. Kalau Pak Maruf dan Pak Jokowi tidak mendapat mimpi ini, maka mimpi gempa akan lebih dahsyat. Kita lihat aja nanti. Biar bagaimanapun, sekasar apapun penilaian publik terhadap Habibana, itu kelemahan pribadi. Semua ustadz pun begitu. Tapi jangan kita lupa, masih ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, cintailah ulama-ulama yang betul-betul menegakkan agama Allah. Hindarilah ulama-ulama yang hanya mencari kepentingan politik, apalagi memecah belah umat. Saya kira itu Pak Kades ya, yang bisa saya sampaikan. Kita akan sambung ceramah ini, kita akan berdoa, ditutup dengan doa. Tapi sebelumnya kita menjalankan kotak amal. Ada saudara-saudara kita ditimpa musibah di Kepulauan Riau. Saya datang dengan anak-anak ini. Mari kita berikan
infak yang terbaik untuk saudara kita yang ada di Kepulauan Riau, sambil kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita jalankan kotak amal ini, lalu saya sambung ceramah kita dan tutup dengan doa. Sholatullah Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulil mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah ilahi lil ummah minal akhwati wa nibah wa min ummah bi ahli badri ya Allah sholatul salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna kulil mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah, ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, telah kita berikan infak untuk saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Riau. Saya setelah ini akan menuju ke Palembang, Lampung dan Brebes, Jawa Tengah. Kemudian insya Allah Februari akan kembali lagi ke Provinsi Riau. Bahkan tadi ada yang mengundang dari Tanah Karo. Saya bilang waktunya sudah mepet, saya harus datang ke Kampar. Mudah-mudahan di lain waktu umur panjang, saya mencoba nanti di bulan suci Ramadan kita jumpa lagi Pak Kades. Ramadan tahun lalu saya di Sulawesi, Makassar. Nah, ini Ramadan ini saya pusatkan untuk keliling taraweh di Riau. Amin. Mudah-mudahan masjid ini bisa diselenggarakan nuzulul Quran. Asal sound sistemnya ini lagi. Insya Allah kita ungkapkan menguak rahasia diturunkannya kitab-kitab samawi supaya kita paham tentang semua nabi. Yang saya kira kita jumpa, doakan saya ibu bapak supaya kita sehat-sehat selalu, terutama saya pribadi tetap kuat dalam menegakkan agama ini. Saya akan keliling Sumatera Barat dan Riau untuk bulan suci Ramadan. Setiap tarawih kita berjamaah. Tapi kalau boleh jangan 20 rakaat lah, 8 rakaat saja Pak Kades. Ya tidak usah panjang-panjang lalu cepat-cepat seperti kilat. Nah, orang belum bernafas sudah naik lagi. 8 rakaat itu yang paling afdol, insya Allah. Dan memang juga pemalas kalau 20. Ya saya memang begitu orangnya. Kalau tidak suka, to the point. Nggak ada pakai putar-putar segala macam. Nggak bisa bahasa begitu. Saya backgroundnya filsafat, jadi kalau A, B, B, nggak pernah berubah jadi C. Sampai ke liang kubur tetap A kalau dari sekarang A.
Apalagi sudah meludah, nggak boleh ditarik kembali. Dari awal saya tidak pernah pakai masker, sampai sekarang biar baku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan denda kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Karena kita ke surga nggak baku dukung, beda-beda kita. Gitu, ya. Bisa ikuti aja Pak, pakai aja tuh masker supaya bisa naik kapal. Tetap naik, yakinlah naik kemarin di Peri. Karena tidak boleh naik kalau tidak ada antigen. Antigen bagaimana orang sehat begini? Apalagi saya ini yang menantang kafir. Begitu dokternya dokter Kristen, ini dia. Memang ditunggu-tunggu kau. Bukan vaksin disuntik, mau suntikan mati. Habis suntik lewat, batal jadwal, sudah habis lebih dulu. Syekh Ali Jaber sudah berangkat. Setelah diinterview negatif, padahal positif. Nah inilah permainan, sudahlah. Ini yang begini-gini, Allahu Akbar. Sampai hari ini anak masih, Masya Allah, maaf ya. Ini permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Beliau kan sudah pernah ada adegan untuk membunuh beliau. Sudahlah, yang begini-gini, Masya Allah. Terlalu terbuka nih pukulan ini. Kalau jurus ini sudah terlalu terbuka, lawan baru gerak sudah tahu kita, oh iya begini, oh iya begitu. Sudahlah. Pokoknya banyak berdoalah untuk ulama-ulama kita. Amin ya Rabbal. Terutama kami yang vokal-vokal ini. Ya Allah, ya Rabbi, dimanapun Ustadz Yahya dan istri anak berada, lindungi dia. Jangan sampai disentuh oleh vaksin mematikan orang-orang kafir. Kalau menyehatkan ya Allah, boleh begitu. Tapi hendaknya Ustadz Yahya diberi kesehatan. Karena tinggal saya yang berkeliling ini, kesana kemari. Yang lain sudah pada tiarap ini. Sorry kawan, jangan marah. Karena memang begitu adanya ya. Nah, kalau jadi petarung jangan pakai umat. Umat cukup doa. Saya kira begitu. Pak Kades, kita lanjutkan minum kopi di luar sana. Nah, bakar lagi. Ya, Ibu Bapak, sampai di sini apa yang saya sampaikan. Insya Allah, Bu, belum mengatur banyak kalian. Masih begini-gini seperti ikan di kolam Oh, berarti masih sehat ini. Insya Allah kita jumpa Ramadan ya. Pak Kades ya, bulan April Pak Kades, bikin spanduknya lagi, gantung di jembatan. Langsung dipanggil ke polisi beliau ini. Lolos awak. Insya Allah Bu, doakan saya umur panjang, bulan 4 Ramadan kita jumpa lagi. Saya nggak bisa dilarang kalau ceramah ini, nggak bisa dilarang karena saya tidak ada muatan politis. Justru saya mencari jalan supaya bertikai, berdamai. Amin ya Rabbal. Keras tapi enak. Kira-kira begitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, ini ada buku saya berjudul Kebenaran Islam, biodata kami menurut mantan pendeta. Silakan, ini biodata kami sekeluarga. Ini tinggal berapa puluh biji di mobil, tinggal 30 biji barangkali. Silakan ambil di mobil saya, tapi bayar. Ini yang saya pakai untuk membiayai kehidupan dakwah dan keluarga saya. Awak tak punya gaji lagi sekarang. Minta kepada kalian, bukan minta tangan kosong. Kuberikan ilmu, ibu bapak bayar ongkos cetaknya. Ada di mobil saya, ada hari istri saya yang melayaninya. Saya kira begitu dulu. Saya belum buru-buru pulang, saya masih mau ngobrol. Kadang-kala istri saya bilang, kau ceramah 2 jam kawan, tapi kau bercerita dengan panitia 5 jam. Mau mati saya tunggu di mobil. Ya begitulah kalau jadi istri ustaz, mesti sabar. Dia menunggu di mobil. Silakan bagi ibu bapak yang berminat. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.